Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali saya Wulan Rahayu, tentunya di Ngobrol Santai di hari ini Kamis 8 Februari 2024. Mudah-mudahan kabar kalian semua masih diberikan kesehatan, dan alhamdulillah saya juga masih diberikan kesehatan sampai dengan hari ini. Apapun itu tetap semangat aja dalam menjalani kehidupan ini, meskipun banyak masalah yang dihadapi kita ya. Yang namanya hidup ya seperti itu guys. Berbagai masalah bisa membuat kita tertekan, dan mungkin bisa membuat kita kehilangan kendali ya guys ya. Jadi sebenarnya bagaimana cara kita memiliki sikap tenang meski sedang banyak tekanan atau masalah guys. Hiruk pikuk kehidupan manusia memang tidak dapat dipisahkan ya dari tekanan dan juga stres. Meskipun kita menikmati pekerjaan kita saat ini guys, jadi ada saatnya memang pekerjaan akan terasa berat gitu ya. Belum lagi dengan hal-hal di luar kendali yang sering datang secara bertubi-tubi. Namun apabila kamu sudah memiliki strategi tersendiri untuk tetap bisa bersikap tenang, tentunya kamu akan tetap merasa fokus pada tujuan, bahkan ya di hari-hari yang tidak terduga dan penuh dengan tekanan. Tetap bersikap tenang, tentu ini bisa membuat kita lebih optimis dan tetap berpikir positif. Kita juga tentunya bisa mengembangkan kebiasaan yang baik untuk melihat sisi positif gitu ya, tentunya dari berbagai hal. Dan selain itu juga kita bisa mengendalikan dan mengelola emosi dengan lebih baik. Jadi jika kita ingin mencoba gitu ya untuk tetap menerapkan sikap tenang walaupun mengalami banyak tekanan, kita harus melakukan yang pertama, terapkan kebiasaan sehat. Jadi meredakan tingkat stres dapat kita lakukan dengan cara menerapkan gaya hidup yang lebih sehat ya. Meskipun beberapa kebiasaan terasa sederhana untuk dilakukan, ternyata juga masih banyak orang di luar sana sering kali tidak menerapkannya secara teratur dan konsisten guys. Misalnya dengan beristirahat yang cukup. Nah ini akan membuat kita memiliki energi tambahan gitu ya untuk mengerjakan tugas-tugas yang lebih menantang. Demikian juga dengan makan makanan sehat sepanjang hari, maka kita akan memperoleh stamina untuk menyelesaikan beberapa tugas. Jadi dengan menyisihkan sedikit waktu untuk berolahraga juga bisa guys ya, untuk tentunya membantu kita untuk lebih tenang dan dapat mengendalikan stres. Nah hal ini disebabkan karena tubuh kita dapat melepaskan endorfin yang dapat meningkatkan perasaan positif. Kemudian yang kedua, kita harus tetap berpikir positif. Dan saat kita memiliki sikap negatif terhadap tantangan yang sedang kita hadapi saat ini, justru kita akan merasa semakin kewalahan ya guys. Maka dari itu kita bisa melihat tantangan sebagai peluang untuk belajar dan kesempatan lah ya untuk menunjukkan kemampuan. Nah jadi melalui rasa percaya diri yang kita miliki, tentunya kita pun bisa memiliki sikap tenang untuk menghadapi segala situasi. Yang ketiga, atur prioritasmu ya, atur prioritas kita. Jadi setiap pagi kita bisa merencanakan tugas-tugas dengan menentukan mana yang memiliki prioritas tertinggi. Jika kita sudah bersikap realistis ya terhadap apa saja yang kita kerjakan selama satu hari, kita akan merasa terpacu untuk menyelesaikannya guys. Jadi mengatur prioritas ini bisa memberikan kesempatan untuk kita ya agar bisa produktif. Jadi saat pekerjaan sudah terorganisir dengan baik, tentu kita bisa bersikap lebih tenang dan menyelesaikannya sesuai tenggat waktu yang telah ditentukan seperti itu. Dan yang keempat, lakukan aktivitas yang bisa menjernihkan pikiran.
lagi-lagi kita harus bisa mengatur waktu untuk diri sendiri ya guys ya. Hanya dengan cara tersebut kita bisa memberikan ruang untuk menenangkan diri, dan kita bisa bersantai sejenak dan membantu mengarahkan kembali pikiran dengan melihat segala sesuatunya menjadi lebih jernih. Lakukan aktivitas yang bisa mengalihkan pikiran dari situasi yang membuat kita bekerja begitu keras, seperti misalnya dengan berjalan-jalan ya, atau nonton film kesukaan, atau sekedar membaca buku guys. Jadi apabila kita sudah meluangkan waktu untuk menyegarkan pikiran, kita akan mudah memecahkan masalah dengan sikap yang tenang. Yang kelima, tetap berfokus di masa sekarang. Memikirkan hal-hal yang belum terjadi tentu akan membuat kita semakin kewalahan dan merasa tertekan guys. Jadi hindari untuk mengkhawatirkan banyak hal dan fokus pada sesuatu yang tengah dikerjakan sekarang. Nah, oleh karena itu penting untuk menyadari proses saat ini ya guys ya, supaya kita dapat memiliki sikap yang lebih tenang seperti itu. Kemudian yang keenam, proses segala emosi yang kita rasakan ya. Memang kita tidak bisa dengan mudah bersikap tenang dalam waktu yang cepat guys. Maka kita pun harus membiarkan diri sendiri untuk memproses apa yang saat ini kita rasakan. Nah, alih-alih mengabaikan tingkat stres, tentunya kita dapat merenungkan kembali penyebab utama kenapa kita merasakan stres tersebut guys ya. Nah, jadi saat kita sudah bisa merelaksasikan situasi dan juga emosi, kita pun tentunya juga dapat menemukan solusi. Jadi dari waktu ke waktu kita akan memiliki sikap yang lebih tenang karena telah berdamai dengan emosi yang telah dikeluarkan secara penuh gitu. Yang ketujuh, berlatih pernapasan dalam. Dan ketika pikiran kita sudah memikirkan banyak hal negatif dan jantung kita mungkin sudah berdebar penuh dengan rasa cemas, maka sudah saatnya guys kita itu segera menjauh sejenak ya dan bernafas. Kita bisa mencari tempat yang tenang untuk memejamkan mata dan juga berfokus ya pada permasalahan secara perlahan-lahan. Nah, jadi hanya butuh beberapa menit saja gitu ya untuk melakukannya. Jadi kita bisa mengatur ulang pikiran dan menjadi lebih tenang. Jadi sikap yang tenang memang tidak bisa kita dapatkan dalam waktu yang singkat ya guys, tetapi tetap membutuhkan proses. Kita tentunya perlu untuk beradaptasi ya dengan tekanan tersebut dan membuat strategi yang mengendalikan pada peran pikiran juga kesehatan tubuh kita. Ya, semoga kita bisa memiliki sikap yang tenang dalam menjalani hidup yang penuh kejutan ini. Ya, jadi memang seperti itulah guys. Nggak apa-apa lah ya untuk berhenti sejenak dan merenungkan pikiran, karena setiap manusia pasti memiliki situasi dan juga tekanan yang berbeda-beda. Oke, cukup sekian dari aku. Saya Luan Rahayu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.